jalan-jalan malam dulu. Bab 2969 sampai bab 2972. Kali ini, Ye Chong menghancurkan kuil Jepang sepenuhnya. Tempat suci ini, rezeki spiritual dan tempat suci di hati sebagian besar masyarakat negara Jepang, dihancurkan dengan cara ini. Penguasa Jepang, janda permaisuri Jingkong, juga tewas akibatnya. Apalagi dalam pertarungan ini, Ye Chong hampir membantai semua orang cakap di dunia pencak silat Jepang yang patut mendapat perhatiannya. Sejak saat itu, tidak ada lagi dunia pencak silat di negara Jepang. Perjalanan Ye Chong ke negara Jepang menyebabkan seluruh negara Jepang meratap dan menangis di mana-mana, dan seluruh negara menjadi panik. Ye Chong menginjak-injak seluruh negara Jepang di bawah kakinya. Satu orang sudah cukup untuk menginjak-injak negara Jepang. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Ye Chong sekarang. Ye Chong menghancurkan kuil Jepang dan membunuh semua ibu suri Jingkong dan tuan keluarga kerajaan. Sekarang, hanya tersisa sekelompok anggota keluarga kerajaan Jepang yang gemetar, berlutut di sana. Orang-orang ini sudah lama menjadi tidak berguna, dan Ye Chong tidak perlu lagi memperhatikan mereka. Ye Chong akhirnya puas, lalu berbalik dan pergi. Adapun para fanatik, pejabat Jepang, dan penjaga dengan senjata di tangan mereka, mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Ye Chong pergi dengan anggun, dan tidak ada yang berani menghentikannya sedikitpun. Dalam perjalanan ini, kemanapun Ye Chong lewat, selalu terjadi kekacauan. Dia benar-benar membunuh satu orang setiap 10 langkah dan tidak meninggalkan jejak sejauh ribuan mil. Di Tiongkok, di pegunungan Kunlun, Zhao Sanhe dan yang lainnya melihat di TV bahwa Ye Chong benar-benar menghancurkan masyarakat hantu Jepang, dan mereka tidak bisa tidak kagum dalam hati mereka. Ye Chong benar-benar mencapai ini dan benar-benar menghancurkan klub hantu Jepang. Zhao Sanhe tidak bisa tidak mengagumi Ye Chong. Anak ini benar-benar akan menentang surga. Haha, dia sangat mudah untuk dibesarkan. Dia benar-benar meratakan masyarakat hantu patah Jepang. Ini adalah sesuatu yang saya pikirkan sudah lama sekali. Apa yang tidak berani kulakukan, kata Macan Tutul. Lin Long juga dengan tulus memuji, Tuan Ye, Anda luar biasa. Mata Dongfeng berbinar, dan dia berkata dengan gaya nimfomaniacal, jika 100 tahun sebelumnya, saya pasti akan menikahi Ye Chong. Di sisi lain, Panasonic Naritaro telah menemukan Menteri Ono. Tak satu pun dari mereka menyangka Ye Chong berani masuk ke masyarakat hantu Jepang. Mereka juga membayangkan keluarga kerajaan Jepang bisa dengan mudah menangkap Ye Chong. Pada saat itu, mereka dapat melaporkan kepada Ibu Suri Jingkong tentang perampokan data Jepang yang dilakukan Ye Chong, dan mungkin mendapatkan datanya kembali. Namun yang tidak saya duga adalah pada akhirnya, bahkan Ibu Suri Jingkong pun dibunuh oleh Ye Chong. Kali ini, mereka berdua benar-benar ketakutan. Wajah Matsushita Narutaro menjadi pucat, tubuhnya berkeringat dingin, dan dia merasa sangat ketakutan. Dia merasa takut ketika memikirkan berada di ruangan yang sama dengan iblis seperti itu pada pertemuan pertukaran medis hari itu. Pantas saja Ye Chong begitu tidak bermoral hingga memotong salah satu tangan Higashikata. Ternyata ia memang berencana datang ke Jepang untuk menimbulkan kehancuran. Dibandingkan dengan penghancuran klub hantu Jepang, perampokan informasi mereka sepertinya bukan masalah besar. Masyarakat awam masih belum mengetahui peristiwa besar apa yang telah terjadi, dan mereka hanya merayakan dan bersorak atas kehancuran masyarakat hantu Jepang. Namun, para pejabat tinggi yang sebenarnya memimpin suatu negara tidak bisa tinggal diam sekarang. Para pejabat tinggi ini semua tahu tentang keberadaan dunia seni bela diri. Namun, ratusan tahun telah berlalu, dan selalu ada perdamaian antara dunia seni bela diri dan masyarakat biasa. Saat ini, orang-orang di dunia seni bela diri telah tampil di depan umum secara terbuka dan sendirian menghancurkan negara Jepang yang sangat maju. Bahkan klub hantu Jepang pun hancur. Orang biasa melihat hal-hal baik,
tapi mereka yang berkuasa melihat krisis. Mereka segera mengadakan pertemuan dan mulai mengambil tindakan defensif. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara dunia seni bela diri dan orang-orang biasa telah mengalami perubahan yang mengejutkan sejak Ye Chong memasuki negara Jepang. Tentu saja, orang awam tidak mempedulikan hal ini. Melalui teks yang disiarkan di internet, orang-orang di seluruh dunia mengetahui bahwa ada seorang pahlawan legendaris yang sebenarnya menyamakan kedudukan masyarakat hantu Jepang. Semua orang bersorak, dan kanker di bumi lenyap. Kamu pantas mendapatkannya, begitu. Tempat hantu itu seharusnya sudah dihancurkan sejak lama, benar. Tempat seperti ini hanyalah bukti barbarisme manusia, penuh dengan monster dan monster. Lebih baik hancurkan saja. Ya, itu harus dikirim oleh Tuhan. Utusan Jepang telah menginjak-injak tempat ini hingga rata dengan tanah. Haha, jika itu aku akan menginjakan seluruh negara Jepang ke dasar laut. Netizen di mana-mana dunia gila dan jelas di internet. Jarang sekali tidak ada prasangka regional. Ini saat yang menyenangkan. Segera, yang disebut ahli mulai berpura-pura menganalisis. Kali ini perkumpulan hantu Jepang dihancurkan. Rezeki spiritual sebagian besar orang di negara Jepang, yang telah ada selama ratusan tahun, telah hilang. Tidak ada kemungkinan bagi negara Jepang untuk berdiri kembali. Tidak ada orang Jepang di dunia saat ini. Secara spiritual, mereka hanyalah sekelompok hantu yang kesepian. Kecuali mereka dapat mengubah cara mereka. Tujuan akhir mereka adalah kehancuran, namun tidak ada yang mau mendengarkan analisis para ahli. Mereka semua merayakannya sekarang, bersorak untuk pahlawan yang meratakan masyarakat hantu Jepang. Karena manusia burung kinggang, semua orang tahu bahwa pahlawan yang menghancurkan masyarakat hantu Jepang bernama Ye Chong. Meskipun kebanyakan orang tidak mengenal Ye Chong sama sekali, mereka semua tahu nama Ye Chong. Tak lama kemudian, sederet karya film dan televisi, buku, komik, cerita dan legenda tentang nama Ye Chong bermunculan di hadapan publik. Biografi pahlawan Ye Chong, kehidupan Ye Chong, sesuatu tentang Ye Chong dan ibuku, segala jenis buku bermunculan. Bahkan Hollywood di Amerika Serikat sudah mulai menyiapkan cerita tentang sosok heroik Ye Chong. Cina, di gunung tinggi di tanah basuh. Zhou Daxian dan leluhur istana Fenxiang sedang duduk di pavilion kediaman Zhou Daxian, minum anggur saling berhadapan. Zhou Daxian menyesap anggur, terkekeh, dan berkata, "Sepertinya kemampuan saya untuk menyimpulkan ramalan tidak menurun. Itu tidak salah. Tapi ini sungguh aneh. Saya tidak menyangka nasib Ye Chong begitu aneh." Nenek moyang istana Fenxiang menyesap anggur dan tidak berbicara. Zhou Daxian melanjutkan, "Baru setahun. Tapi sekarang dia kembali. Dan setelah dia kembali, dia langsung menghancurkan klub hantu Jepang. Ini benar-benar tindakan penguasaan." Wajah leluhur istana Fenxiang. Dia menunjukkan sedikit martabat, meletakkan gelas anggurnya, dan berkata, "Dia kembali kali ini dan kekuatannya meningkat pesat. Petualangan macam apa yang dia alami di bawah ngarai pegunungan bersalju di Siberia Timur." Zhou Daxian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini pasti ada sesuatu yang terjadi di bawah ngarai yang tidak dapat saya pahami. Saya mengaku mengetahui dunia, tetapi sepertinya saya hanyalah katak di dalam sumur." Nenek moyang istana Fenxiang berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya pergi mencarinya beberapa kali, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Tempat ini mungkin tidak ada di ruang normal. Saya tidak tahu bagaimana caranya Ye Chong masuk. Haha. Ini dia adalah orang dengan takdir khusus. Pengaturan takdir." Zhou Daxian tersenyum. Namun nenek moyang istana Fenxiang tetap terlihat khusyuk. "Ada apa? Apakah menurutmu ada yang salah dengan ini?" Zhou Daxian juga menjadi serius. Nenek moyang istana Fenxiang berkata, "Tidak peduli apapun itu. Saya akan melaporkan masalah ini ke pengadilan surga timur. Saya khawatir tempat di mana Ye Chong pergi mungkin ada hubungannya dengan pengadilan surga timur." Ketika dia mendengar nama itu,
pengadilan surga timur. Ekspresi Zhou yang abadi sedikit berubah. Timur, pengadilan surgawi timur, di mana keterlibatannya, kata Zhou Daxian. Karena disebut istana surgawi, orang yang tinggal di sana secara alami adalah dewa. Zhou Daxian telah mencari Taoisme sepanjang hidupnya, dan Taoisme, kultivasi, dan pengetahuannya jauh melampaui pengetahuan dunia. Dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki pengadilan surgawi timur, dan hanya mendengar tentang tempat ini. Bagi masyarakat awam, tempat ini hanyalah tempat yang ada dalam legenda dan tidak realistis sama sekali. Status istana surgawi timur di timur setara dengan status puncak pesilat setengah dewa di barat. Mereka yang bisa memasukinya adalah mereka yang sudah setengah melangkah ke dalam jajaran dewa sejati. Para dewa di sini bukanlah dewa tanah dalam arti biasa, melainkan dewa abadi. Zhou Daxian melanjutkan, leluhur tua, Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda dan berlatih selama ratusan tahun sebelum dengan enggan bergabung dengan pengadilan surgawi timur. Tetapi Anda sudah menjadi salah satu tokoh teratas di dunia seni bela diri Tiongkok. Mungkinkah Ye Chong masih sangat muda? Apakah ini ada hubungannya dengan pengadilan surgawi timur? Nenek moyang istana Fenxiang mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, tidak berkomitmen, karena dia juga tidak yakin. Kemudian, leluhur istana Fenxiang menghela nafas dan berkata, saya sangat muda dan berkembang begitu cepat. Saya tidak tahu apakah itu sebuah berkah atau kutukan. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka berdua menghela nafas dan mengangkat tangan mereka. Gelas anggur bersama-sama, di markas besar saluran pertama Tiongkok, Zhao Sanhe, Dongfeng, Zhu Jiayin dan lainnya mengadakan jamuan perayaan di rumah, bersiap menunggu Ye Chong kembali dan memberi hadiah kepada pria ini, yang bisa disebut pahlawan nasional. Bagaimanapun, langkah Ye Chong tidak kalah pentingnya dengan kemenangan bangsa. Namun, Ye Chong tidak memberi mereka kesempatan ini. Setelah meninggalkan Jepang, ia langsung menginjakan kaki di Samudera Pasifik dan menuju dunia barat. Setengah hari kemudian, Ye Chong menyeberangi lautan dan tiba di kerajaan Mei. Awalnya, ketika berita bahwa Ye Chong menghancurkan klub hantu Jepang keluar, orang-orang di dunia seni bela diri barat menjadi panik untuk sementara waktu. Orang-orang di dunia seni bela diri sudah tahu bahwa Ye Chong belum mati. Setahun yang lalu, Ye Chong datang ke dunia seni bela diri barat, menghancurkan para suci Fahai, dan membunuh banyak master dunia seni bela diri barat. Dia masih jelas dalam pikirannya. Mereka awalnya mengira Raja Zebus telah membunuh Ye Chong, tetapi mereka tidak menyangka Ye Chong akan muncul di hadapan mereka lagi secepat itu, dan bertindak sedemikian rupa. Apakah ini akan menjadi drama tentang kembalinya raja? Beberapa veteran dunia seni bela diri barat telah pergi ke Zebus sebagai perwakilannya. Dan Zebus belum tahu harus pergi ke siapa. Utusan Jepang yang awalnya menggunakan bom kuat telah dibunuh oleh Ye Chong. Zebus tidak dapat menemukan orang itu, dan ketika dihadapkan pada pertanyaan dari orang-orang di dunia seni bela diri barat, Zebus hanya bisa mengatakan bahwa dia telah menjatuhkan Ye Chong ke dalam jurang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chong cukup beruntung untuk bertahan hidup. Saat ini, Zebus dianggap sebagai pemimpin di dunia seni bela diri barat. Dia tidak mau mengakui ketakutannya, jadi dia hanya bisa berbohong kepada semua orang di komunitas seni bela diri barat. Dia mengatakan kepada semua orang, jangan khawatir. Jika Ye Chong benar-benar berani datang ke dunia barat untuk menimbulkan masalah, dia akan membunuh Ye Chong lagi. Dan para idiot di dunia seni bela diri barat, setelah mendengar apa yang dikatakan Zebus, mereka sebenarnya semua orang mempercayainya. Saat ini mereka masih percaya bahwa Zebus lebih kuat dari Ye Chong dan bisa membunuh Ye Chong. Karena dia bisa membunuhnya sekali, dia bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Faktanya, setahun yang lalu, dia bukan tandingan Ye Chong dan hampir dibunuh oleh Ye Chong. Kali ini Ye Chong kembali, dan dia bisa merasakan kekuatan Ye Chong melalui layar. Dia menjadi lebih kuat. Jika kita bertemu dengannya lagi, bukankah dia pasti mati?
Zebus panik di dalam hatinya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa utusan Jepang menembakkan bom yang kuat ke Ye Chong. Sekarang masyarakat hantu Jepang telah dihancurkan dan keluarga kerajaan Jepang hilang. Ini semua adalah balas dendam Ye Chong. Sekarang Ye Chong telah membalas dendam pada negara Jepang. Apakah sudah waktunya untuk menemukannya? Jika Ye Chong benar-benar datang untuk membalas dendam padanya, saya khawatir kuil Zeus-nya akan diinjak-injak oleh Ye Chong. Zebus selalu gelisah, namun hal yang ditakutinya tidak berhenti karena ia khawatir dan takut. Keesokan harinya, Zebus menerima kabar bahwa seseorang telah melihat kemunculan Ye Chong di pantai timur negeri Mei. Zebus ketakutan dan mencari koneksi kemana-mana. Dia tahu bahwa hanya orang-orang di puncak demigod yang bisa menangani Ye Chong sekarang. Namun, karena levelnya, dia hanya bisa menuruti panggilan tersebut, dan dia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke puncak demigod atas inisiatifnya sendiri. Tanpa izin, dia tidak akan pernah bisa mendaki puncak demigod. Zebus bahkan menghubungi orang-orang dari jalan hantu, namun jalan hantu, seperti dia, hanya menuruti panggilan dan tidak memiliki kualifikasi untuk aktif memasuki puncak pesilat setengah dewa. Dan orang-orang yang tinggal di puncak demigod sepertinya tidak peduli sama sekali dengan urusan dunia fana, dan sekarang mereka tidak melakukan gerakan apapun. Tepat ketika Zebus tidak tahu harus berbuat apa, Ye Chong tetap datang. Kurang dari 1 jam setelah berita kemunculan Ye Chong di pantai timur keluar, dia sudah melangkah ke gerbang kuil Zeus. Para penjaga di kuil Zeus sangat rentan terhadap Ye Chong. Ye Chong memasuki kuil Zeus hampir tanpa hambatan apapun. Saat dia melihat Ye Chong, Zebus benar-benar tercengang dan wajahnya menjadi pucat. "Kenapa? Kamu terlihat takut, tapi kamu tidak menyangka aku masih hidup?" Ye Chong bertanya sambil mengangkat alisnya. Zebusi gemetar dan berkata, "Ini, Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Bom Jili diluncurkan oleh utusan Jepang, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya." Ye Chong berkata, "Tapi Anda lupa, Anda tidak membunuh aku. Apakah kamu menghentikanku di pegunungan bersalju di Siberia Timur? Kamu tidak ingin aku pergi saat itu, tapi aku kembali hari ini." Zebus berkata, "Kamu, jangan memaksaku begitu keras. Siapa di belakangku? Jika kamu bunuh aku, orang-orang dari Demigod Peak tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Zebus mulai menggertak. Ye Chong mendengus dingin. "Puncak Demigod, kebetulan aku sudah lama ingin menemukannya. Aku tidak punya kesempatan. Aku tidak menyangka ada puncak Demigod di belakangmu. Baiklah, jika kamu bisa menemukannya seseorang dari puncak Demigod, aku bisa meluangkan waktu untukmu. Hidup." Setelah mengatakan itu, Ye Chong berhenti mengambil tindakan dan benar-benar menunggu Zebus memanggil seseorang. Ketika Zebus mendengar ini, dia mengira Ye Chong sedang berusaha mengeraskannya. Dia langsung tercengang. Dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan orang-orang dari puncak Demigod. Bagi orang-orang dari puncak Demigod, dia bukan siapa-siapa. Dan Ye Chong dengan cepat melihatnya dari ekspresi Zebus. Zebus ini tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk memanggil orang-orang dari puncak Demigod. Ye Chong mendengus dingin. "Jika itu masalahnya, pergilah ke neraka." Ye Chong tidak sopan, dan begitu dia selesai berbicara, dia melepaskan ledakan ki. Energi sebenarnya meledak ke arah Zebus dalam sekejap. Ekspresi Zebus berubah, dan dia merasakan tekanan yang luar biasa meskipun dia berada begitu jauh. Zebus tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Chong. Dalam pertarungan terakhir dengan Ye Chong, Zebus menderita banyak luka dalam dan belum pulih sepenuhnya. Namun, sekarang dia akan mati. Dia secara alami harus melawan binatang buas yang terperangkap. Kulihat Zebus mengaum, otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak, jubah mandi sutra ungu emas dan biru di tubuhnya membengkak tanpa angin. Zebus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan perisai energi di depannya, mencoba menahan serangan Ye Chong. Kemudian, hanya ledakan yang terdengar. Begitu kekuatan Ye Chong menyentuh perisai Zebus,
itu menghancurkan pertahanan Zebus. Dan seluruh tubuh Zebus langsung terbang keluar. Tubuhnya yang besar seperti kantong sampah yang dibuang saat ini, terbang mundur dan kemudian menghantam pilar di belakangnya dengan keras. Di aula kuil Zeus, terdapat total 8 pilar yang menopang seluruh kuil. Sekarang salah satu cabangnya dipatahkan oleh Zebus, dan seluruh kuil Zeus mulai berguncang. Di kuil Zeus, para pelayan yang disukai Zebus semuanya berteriak dan melarikan diri. Tidak ada lagi yang peduli dengan hidup atau mati Zebus. Para pelayan Zebus juga mundur satu demi satu. Setengah menit kemudian, Ye Chong keluar dari kuil Zeus. Zebus, saat ini, telah jatuh di kuil Zeus dan menjadi orang mati. Orang nomor satu di dunia seni bela diri barat, Raja Zebus, dibunuh dengan mudah oleh Ye Chong. Ketika Ye Chong keluar dari kuil Zeus, seluruh kuil Zeus runtuh dengan suara gemuruh. Segera, berita itu menyebar, dan Ye Chong datang ke seberang laut untuk membunuh Raja Zebus. Seluruh dunia seni bela diri barat sekali lagi terkejut. Awalnya, mereka mengira Zebus bisa membunuh Ye Chong. Tanpa diduga, Ye bergegas ke kuil Zeus dan membunuh Zebus dalam waktu 5 menit. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar. Saat ini, dunia seni bela diri barat dipenuhi dengan jeritan duka. Kehancuran Ye Chong terhadap negara Jepang masih segar dalam ingatannya, dan popularitas di internet belum surut. Kini, dia telah sampai di dunia seni bela diri barat. Zebus terbunuh, dan dunia seni bela diri barat sekarang tidak memiliki pemimpin, dan semua orang dalam bahaya. Mereka khawatir Ye Chong akan menghancurkan dunia seni bela diri barat selanjutnya. Dan segera, semua orang mendapat kabar bahwa Ye Chong telah membunuh Zebus, tetapi dia tetap tinggal di negeri Mei dan tidak berniat pergi. Orang-orang di dunia seni bela diri barat tercengang, dan mereka bahkan lebih khawatir. Apakah Ye Chong benar-benar tinggal di sini untuk menghancurkan mereka? Lagi pula, jika itu balas dendam, maka musuh Ye Chong adalah Zebus. Sekarang Zebus telah terbunuh. Mengapa kamu masih di sini? Namun tak lama kemudian, komunitas seni bela diri barat mendapatkan jawabannya. Ye Chong sebenarnya mengambil tindakan terhadap beberapa tahta suci, geng, dan klub malam. Untuk sesaat, semua orang tercengang, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ye Chong. Mungkinkah dia ingin menghancurkan seluruh agama di negeri Mei? Sama seperti masyarakat hantu Jepang yang menghancurkan negara Jepang. Hanya sebagian orang yang mengetahui tentang alam hantu yang mengetahui bahwa tempat yang Ye Chong hancurkan sekarang sebenarnya adalah kekuatan alam hantu. Ternyata kali ini, Ye Chong akan berhadapan langsung dengan Kidao. Perseteruan antara Ye Chong dan Ghost Road tidak berlangsung selama 1 atau 2 tahun. Alasan mendasar mengapa Ye Chong pergi ke dunia seni bela diri barat untuk memusnahkan orang suci Fahai setahun yang lalu sebenarnya karena cara hantu. Ghost Road selalu ingin mendapatkan warisan Dewa Naga dari Ye Chong. Konspirasi mereka melawan Ye Chong tidak pernah berhenti. Tidak peduli apa yang Ye Chong lakukan, dia akan selalu dikelilingi oleh konspirasi dan intrik hantu. Termasuk saudara baik Ye Chong, Qin Zhengxing. Dia dikendalikan oleh hantu karena hal ini, dan saudara-saudaranya berbalik melawan satu sama lain. Di masa lalu, kekuatan Ye Chong tidak mencukupi, jadi dia hanya bisa mengandalkan tentara untuk menutupi konspirasi hantu, dan memanfaatkannya sesuai pandangannya. Tapi sekarang, Ye Chong yakin dia punya cukup kekuatan untuk mengambil inisiatif. Ye Chong akhirnya akan mengambil tindakan terhadap Kidao. Namun, masih sulit baginya untuk menggoyahkan kekuatan besar yang telah terbengkalai di barat selama ribuan tahun. Pengaruh jalan hantu tersebar ke seluruh dunia barat, banyak gereja, sekte, dan organisasi kekuasaan yang dangkal sebenarnya merupakan wilayah pengaruh jalan hantu. Setelah penyelidikan berkelanjutan Ye Chong, dia menemukan organisasi hantu dan menghancurkannya. Dalam waktu kurang dari 3 hari,
Lebih dari selusin organisasi besar dan kecil yang didirikan oleh Ghost Road di dunia manusia biasa semuanya telah dihancurkan oleh Ye Chong, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, Ye Chong melakukan pembunuhan besar-besaran di dunia seni bela diri barat, dan para hantu menderita kerugian yang sangat besar. Ghost Road bahkan merilis misi berhadiah tinggi di game neraka. Hadiah untuk kepala Ye Chong telah mencapai tambahan 100.000 koin neraka. Namun tetap saja tidak ada yang berani mengambil tugas ini. Game neraka awalnya adalah game yang dibuat oleh Kido untuk menguasai dunia seni bela diri di seluruh dunia. Namun, kini, melalui konten game ini, Ye Chong dapat terus menemukan jejak jalan hantu. Permainan neraka saat ini telah menjadi jimat bagi para hantu. Kemanapun Ye Chong lewat, wilayah hantu fana tandus dan tak terhentikan. Selangkah demi selangkah, dia mendekati markas pusat para hantu. Tentu saja Kido bukanlah kesemek yang lembut seperti Zebus. Ghost Dao telah beroperasi di bumi selama ribuan tahun, dan kekuatannya begitu kuat sehingga orang awam sulit membayangkannya. Kido segera memberangkatkan anggota 8 iblis Kido lainnya. 8 setan hantu, ular manusia Sean, setan ninja Hattori Zenzo, dan biksu pemakan sudah mati, yang lain dikirim untuk membunuh Ye Chong bersama-sama. Kekuatan 8 iblis bisa dibilang yang terbaik di dunia. Orang-orang ini keluar dengan kekuatan penuh untuk membunuh Ye Chong. Alhasil, mereka masih meremehkan Ye Chong. Setahun yang lalu, manusia ular Sean dibunuh oleh Ye Chong, apalagi sekarang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seperti yang diharapkan, nama 8 iblis dari jalan hantu telah hilang. Di antara 8 iblis, kecuali sucubus Wang Jing, semua orang mati. Faktanya, Wang Jing sudah lama mengetahui betapa kuatnya Ye Chong. Dia telah melihat banyak hal, jadi dia tahu bahwa dia bukan tandingannya sama sekali. Oleh karena itu, Wang Jing tidak ragu-ragu untuk tidak mematuhi perintah dari jalan hantu tingkat atas dan melarikan diri di tengah jalan. Dia tidak berani mencegat Ye Chong dan menjadi pengkhianat jalan hantu. Namun, justru karena itu, Wang Jing menyelamatkan nyawanya. Saya khawatir bahkan Ghost Dao tidak menyangka bahwa kemajuan Ye Chong begitu cepat sehingga bahkan 8 setan Ghost Dao tidak dapat mengalahkan Ye Chong bersama-sama. Kemudian, jalan hantu tingkat atas mengirimkan orang-orang yang lebih kuat, bintang kembar jalan hantu. Jika kekuatan 8 setan jalan hantu berada di tengah dan atas jalan hantu, maka kekuatan bintang kembar jalur hantu berada di hulu jalan hantu. Keduanya sudah ratusan tahun tidak mengambil tindakan, karena tidak ada seorang pun yang layak melakukan tindakan mereka di dunia seni bela diri saat ini. Dalam keadaan normal, 13 setan hantu dapat menyelesaikan masalah, dan 8 setan dari alam hantu tidak akan terlibat sama sekali. Namun jika 13 jalan hantu setan tidak dapat dipecahkan, maka giliran 8 setan jalan hantu. Kini 8 iblis jalan hantu tidak dapat diselesaikan, giliran bintang kembar Kido yang muncul. Saluran pertama adalah markas besar Gunung Kunlun. Saat ini, Zhao Sanhe sedang duduk di kantornya. Di kursi kantornya ada Dongfeng dan Zhu Jiayin, keduanya sangat sibuk. Keduanya terus-menerus memilah lintasan tindakan Ye Chong. Sekarang, dia tahu dari saluran pertama bahwa setelah Ye Chong meninggalkan negara Jepang, dia langsung pergi ke kerajaan Mei. Dan karena status khusus saluran pertama, mereka tidak dapat memotret kamera langsung di daratan kerajaan Mei seperti negara Jepang. Meskipun saluran pertama memiliki teknologi seperti itu, namun saluran tersebut tidak dapat melakukan hal tersebut. Jika tidak maka akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, sekarang saluran pertama hanya dapat mengirim orang ke negara Mei, dan kemudian mengirimkan kembali laporan tentang Ye Chong dari negara Mei. Dari negeri Mei, pesan dikirim kembali secara terus-menerus, dan Zhu Jiayin serta Dongfeng bertanggung jawab untuk memilah pesan dan menyerahkannya kepada Zhao Sanhe. Saat ini, Zhao Sanhe sudah mengetahui bahwa Ye Chong telah membunuh Raja Zebus dan kuil Zeus telah dihancurkan oleh Ye Chong. Saat ini,
Linlong dan Spotted Tiger kembali dari luar. Keduanya tampak sibuk, karena Ye Chong sendirian menghancurkan masyarakat hantu Jepang dan membasmi keluarga kerajaan Jepang. Ini juga merupakan perubahan besar di dunia. Oleh karena itu, semua negara segera merespons. Linlong dan Spotula yang membantu para pejabat menangani masalah ini. Mereka baru saja kembali dari menangani masalah ini. Guru Zhao, bagaimana kabar Ye Chong di sana? Linlong bertanya dengan nada mendesak. Belakangan, Zhao Sanhe memberitahu Jenderal Ye Chong bahwa dia telah membunuh Raja Zebus dan menghancurkan kuil Zeus. Setelah mendengar berita tersebut, Linlong dan Spotted Tiger terkejut. Apa? Bahkan Zebus dibunuh oleh Ye Chong? Macan Tutul berkata dengan terkejut. Seberapa kuat kekuatan Xiao Ye tumbuh, itu sungguh menakutkan. Macan Tutul masih ingat pertama kali aku bertemu Ye Chong, dia masih seorang anak laki-laki, tanpa diduga, sekarang kekuatannya telah berkembang menjadi sangat menakutkan. Raja Zebus adalah orang nomor 1 di dunia seni bela diri barat. Selain itu, dalam pemahaman Linlong, macan berbintik, dan lainnya, setahun yang lalu, justru karena halangan Raja Zebus, Ye Chong pada akhirnya tidak melarikan diri dari perbatasan kerajaan Mei. Kali ini, Ye Chong masuk ke kerajaan Mei lagi dan membunuh Raja Zebus secara langsung. Spotted Tiger dan Linlong saling memandang, tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Ye Chong sekarang. Faktanya, Linlong dan Spotted Tiger sama-sama bertarung melawan Raja Zebus. Setengah tahun yang lalu, sekelompok setan barat menyerbu dunia seni bela diri Tiongkok dan menghancurkan pembuluh darah naga Tiongkok dalam sebuah pertempuran. Zebus, Raja Surga, adalah salah satu kekuatan utama. Saat itu, Linlong dan Spotted Tiger bekerja sama untuk menghadapi Zebus, Raja Surga, namun pada akhirnya mereka bukanlah tandingan Zebus. Oleh karena itu, mereka berdua tahu betapa kuatnya Zebus. Hanya saja kekuatan Ye Chong lebih kuat lagi. Dari sudut pandang Tuhan, sepertinya Ye Chong langsung membunuh Zebus. Sepertinya Zebus terlalu lemah, tapi nyatanya, hanya Ye Chong yang terlalu kuat. Namun, Zebus dibunuh oleh Tuan Ye, dan itu bukanlah kematian yang buruk bagi kami. Bagaimanapun, Tuan Ye dapat dianggap membalaskan dendam kami, setengah tahun yang lalu, kata Linlong. Hehe. Kamu benar. Saat Xiao Ye kembali, aku akan mentraktirnya makan besar. Dia hanyalah seorang pahlawan. Medali tidak berlebihan, kata harimau berbintik sambil tersenyum. Namun, Zhao Sanhe tidak ikut serta dalam diskusi antara Linlong dan macan berbintik, melainkan menunggu pesan selanjutnya dari Zhu Jiayin dan Dong Feng, terlihat sedikit cemas. Namun kali ini, setelah menunggu lama, tidak ada kabar dari negeri Mei yang diterima. Zhao Sanhe bertanya dengan tidak sabar, apakah belum ada kabar? Zhu Jiayin dan Dong Feng menggelengkan kepala. Sepertinya Mei Guo belum mengirimkan informasi apapun. Pada saat ini, Linlong juga melihat Zhao Sanhe tampak khawatir. Dia bertanya, Guru Zhao, apakah Anda khawatir Ye Chong tidak akan berhenti di sini? Zhao Sanhe mengangguk. Spotted Tiger berkata dengan acuh tak acuh, bahaya, apa yang perlu dikhawatirkan, jika Ye Chong tidak kembali? Bukankah itu hal yang baik? Ini berarti dia ingin membunuh semua bajingan yang datang untuk membuat masalah di Tiongkok setengah tahun yang lalu. Zhao Sanhe tapi dia mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya khawatir dia akan bertemu orang itu. Dalam satu kalimat, Linlong dan macan berbintik bingung dan tidak tahu mengapa. Mereka semua memandang Zhao Sanhe dengan rasa ingin tahu. Tapi Zhao Sanhe tidak berbicara, karena dia ingat seorang wanita muda. Ini hanyalah mimpi buruk Zhao Sanhe yang menakutkan. Setengah tahun yang lalu, terjadi pertempuran untuk mempertahankan pembuluh darah naga Tiongkok. Jika bukan karena wanita itu, Zhao Sanhe mungkin bisa melindungi pembuluh darah naga. Pada saat itu, meskipun iblis di dunia seni bela diri barat menyerbu Tiongkok,
mereka menghadapi perlawanan putus asa dari kalangan seni bela diri Tiongkok. Mulai dari luar akan sulit ditembus. Pada akhirnya, hanya sedikit orang yang mampu mendekati pembuluh darah naga. Termasuk Raja Zebus dan beberapa penguasa Kido, jumlahnya tidak lebih dari selusin. Zhao Sanhe, sebaliknya, memimpin Linlong, Spotted Tiger, dan pakar top lainnya untuk menghentikan orang-orang ini. Pada akhirnya, hanya Raja Zebus yang berhasil menerobos ke sekitar pembuluh darah naga, namun masih berhasil dikalahkan oleh Zhao Sanhe. Zhao Sanhe berjaga di dekat pembuluh darah naga dan menghajar semua musuh. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mempertahankan pembuluh darah naga. Di saat-saat terakhir, seorang wanita muda asing tiba-tiba muncul. Dia cantik. Ketika muncul, dia memiliki temperamen yang dingin, seperti peri di bawah sinar bulan. Inilah kesan pertama Zhao Sanhe terhadap wanita ini. Tapi kemudian, wanita itu menamparkan Zhao Sanhe dengan serius, menyebabkan dia koma selama setahun, sampai Ye Chong kembali dia menyelamatkan Zhao Sanhe. Jika tidak, Zhao Sanhe akan berada dalam kondisi vegetatif sekarang. Dan wanita ini tidak lain adalah Dewa Malam Ana di puncak demigod. Yang dikhawatirkan Zhao Sanhe adalah Ye Chong akan bertemu Ana. Meskipun kekuatan Ye Chong kini telah mencapai tingkat yang menakutkan, Zhao Sanhe khawatir Ye Chong masih dalam bahaya jika dia menghadapi Ana. Kali ini, Dongfeng dan Zhu Jiayin akhirnya mendapat kabar terbaru dari negeri Mei. Ye Chong telah menghancurkan beberapa agama, geng, dan beberapa klub malam. Ban Hu bertanya dengan rasa ingin tahu, aneh, mengapa Ye Chong tiba-tiba menyerang agama dan geng? Mungkinkah dia ingin menghancurkan semua organisasi keagamaan asing seperti dia menghancurkan hantu dan dewa Jepang? Apakah kamu akan membatalkannya? Ini terlalu tidak realistis, karena terlalu banyak agama di barat, seperti kultus kucing bumi, dakwah pusat bumi, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghancurkannya? Tapi Linlong cerdas dan segera menemukan petunjuknya. Tuan Ye, apakah Anda akan mengambil tindakan terhadap Ghost Road? Kata Linlong. Tuan dan Nona, cerita Liontin Giok Naga sudah mencapai bab update rilis terbaru. Sekarang, tanggal 15 November tahun 2023. Jadi Mimin upload bab sesuai rilis dari autornya. Harap dimengerti. Salam Softer Channel, bersambung.